Di video sebelumnya kita diperlihatkan Jinwoo yang berhasil mengalahkan seorang assassin dengan aura pembunuh kegelapan yang lebih kuat. Dan ketika keluar dari gate, untungnya Pak Song mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh Tae-si. Alhasil, sementara waktu ini, identitas kekuatan Jinwoo yang asli masih belum diketahui oleh pihak asosiasi. Lalu di akhir video, tiba-tiba Jo-hee ngajak berbincang sambil menunjukkan batu sihir pemberian Jinwoo. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Rau, rau, rau. Nah, di sini Jo-hee bercerita bahwa dirinya tidak seperti Jinwoo yang saat ini sudah berkembang pesat. Jinwoo menjawab bahwa semua ini berkat pengalaman yang dilaluinya. Ya, di sini Jo-hee sadar bahwa dirinya merupakan hunter yang penakut. Karena seharusnya healer peringkat B sepertinya ikut ke dalam raid berperingkat B atau minimal peringkat C. Tapi Jo-hee yang penakut malah selalu memilih bergabung dengan raid peringkat D. Maka dari itu Jo-hee bisa bertemu dengan Jinwoo yang berperingkat E. Ya, awalnya Jo-hee agak jengkel gitu ya dengan Jinwoo yang selalu terluka hampir mati. Namun entah kenapa Jinwoo selalu selamat dari kematian. Dan Jo-hee tidak akan pernah lupa dengan sorotan mata Jinwoo yang menyala ketika itu. Lantas Jo-hee memberikan batu sihir milik Jinwoo dan berkata bahwa dirinya akan berhenti menjadi healer dan akan pulang kampung. Sambil memegang batu sihir, Jinwoo teringat kembali perkataan Jinchul sebelum pergi, yang dimana Jinchul sudah tahu bahwa Jinwoo lah yang telah mengalahkan Tae-si, dan Jinchul tahu bahwa Jinwoo sudah mengalami kebangkitan kedua. Di sini Jinchul hanya menyuruh Jinwoo untuk berhati-hati karena Jinwoo sudah dipastikan akan menjadi incaran Dongsu alias kakaknya Dongsu. Meski tidak ada bukti bahwa Jinwoo yang telah membunuh Dongsu, tapi Jinwoo adalah satu-satunya orang yang selamat di dalam dungeon itu. Dengan kata lain, Dongsu si peringkat S di negara lain akan datang mengincar Jinwoo untuk balas dendam. Lantas karena hukum tidak bisa melawan hunter peringkat S, Jinchul hanya memberi saran untuk pergi dari negara Korea ini dan bawa semua keluarga agar selamat. Jelas di sini Jinwoo bergumam di dalam hati bahwa alasannya untuk menjadi lebih kuat yaitu demi keluarga dan agar tetap hidup. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, Jinho telah mengumpulkan para hunter untuk melengkapi agar mendapatkan gate sekelas rank C. Pokoknya Jinho di sini hanya mengumpulkan orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai hunter, mau itu tukang abok, bahkan para pengangguran lainnya. Tapi di sini Jinwoo terheran, kenapa Jinho malah mengajak bocil SMA, yaitu Songyi alias temannya sekelas Jin Ah. Nah, ketika mendengar dianggap bocil, Songyi tidak terima karena dirinya memanglah merupakan seorang hunter meski masih peringkat E. Ya, meski begitu, untungnya mereka tidak akan diajak ke dalam gate, alias hanya menunggu di luar. Dan yang akan masuk ke dalam gate hanyalah Jinwoo dan Jinho. Nah, karena ada yang bertanya, Jinho menjelaskan bahwa semuanya akan diberi gaji sebesar 3 juta per orang, tanpa harus bertarung. Tawaran menarik tuh. Tapi ada janji yang harus dipenuhi, yaitu mereka tidak boleh cerita apapun pada siapapun, dan jika itu terjadi, harus mengganti sebesar 10 kali lipat dari uang yang diberikan. Sementara itu, sebelum pergi, Jinwoo menggunakan sebuah batu rune yang berisi skill milik Tae-si yang ia dapat dari hadiah setelah mengalahkan Tae-si. Itu artinya, saat ini Jinwoo memiliki skill baru milik Tae-si, yaitu skill menyamar, lebih tepatnya penghilang keberadaan. Tapi lihat ini si Jinho pakai jirah keluaran terbaru yang sangat keren sekali, namun sayangnya sangatlah berat. Alhasil Jinwoo menyuruh Jinho untuk melepaskannya. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam gate. Tapi lihat ini si Jinho kagak mau melepas helmnya. Sementara itu, para hunter lainnya terus membicarakan Jinwoo yang tidak mungkin keluar dengan selamat karena cuma berdua saja masuk ke dalam gate. Meski begitu, mereka nggak peduli karena yang penting mereka semua telah dibayar. Nah, perlu kita ketahui, biasanya untuk menaklukkan gate peringkat C, sebuah raid membutuhkan waktu sekitar 2 jam, paling cepat 1 jam. Namun apa yang terjadi? Semuanya langsung terkejut ketika melihat Jinho dan Jinwoo keluar dengan selamat dalam waktu 1 jam. Dan dengan santuйnya, Jinho berkata bahwa kita harus pergi ke gate selanjutnya, yang dimana hari ini ditargetkan untuk menaklukkan 3 gate, dan setiap orang akan mendapatkan 9 juta. Wow, jelas terpelongok lah itu mereka semua.
Ya, Jinwoo dan Jinho pun terus menaklukkan Gate setiap hari, yang dimana Jinwoo sebagai pembantai dan Jinho sebagai pembawa kristal mana dan batu sihir. Alhasil dengan begitu, Jinwoo terus naik level. Hingga di suatu dungeon, akhirnya Jinwoo mencoba menggunakan skill menyamar. Dan di sini jelas Jinho terkejut, ternyata Jinwoo memiliki banyak skill yang masih disembunyikan darinya. Bukan hanya itu, karena terus naik level, kali ini Jinwoo mendapatkan skill baru dari pelatihnya, yaitu Fatal Strike. Sambil beristirahat, Jinwoo mengecek statusnya dan saat ini banyak skill baru yang telah ia dapatkan. Ya, karena energi mana sering terkuras habis saat menggunakan skill, kali ini Jinwoo akan meningkatkan stat pada intelijen. Dan karena dirasa Jinwoo sudah cukup kuat, Jinwoo akan masuk ke dalam kastil iblis. Jinwoo merasa bahwa saat ini dirinya sudah setara dengan hunter peringkat A. Tapi tiba-tiba muncul sebuah notif quest perubahan job. Esok harinya di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah perusahaan guild harimau putih yang sedang membicarakan soal sebuah party yang memborong Gate peringkat C dengan harga 150 juta. Ya, di sini jelas manajer An sangat terkejut karena harga tersebut terlalu di luar nurul. Namun setelah melihat data, ternyata orang yang membeli Gate tersebut merupakan anak orang kaya alias Jinho, putra dari perusahaan Yojin Construction. Akan tetapi ketika melihat daftar nama Jinwoo, An langsung teringat bahwa Jinwoo merupakan hunter yang terlibat di dalam dungeon ganda, dan An mencium bau-bau target yang besar. Kembali pada Jinwoo yang sudah mulai memasuki Gate peringkat C. Sementara itu anggota lainnya mulai terbiasa dan terlihat santai, bahkan terlihat seperti sedang piknik. Lalu tak lama kemudian Jinwoo dan Jinho keluar dengan santuy dan langsung mengajak untuk pergi ke Gate selanjutnya. Di sisi lain, manajer An sedang berada di perjalanan menuju Gate yang sedang dijelajahi oleh Jinwoo. Menurut An, Jinwoo merupakan target yang besar karena telah mengalami kebangkitan yang kedua. Terbukti, Jinwoo telah mengalami 3 tragedi besar. Pertama, Jinwoo selamat dari insiden dungeon ganda. Kedua, Jinwoo selamat dari insiden kematian Huang Dongsu. Lalu ketiga, Jinwoo selamat dari insiden pembantaian yang dilakukan oleh Kang Taisi. Singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuan, manajer An begitu terkejut ketika melihat raidnya itu sedang bersantai yang nampak seperti sedang piknik. Sebagai tugas, Song Yi langsung mengusir manajer An untuk tidak memasuki wilayah ini. Lalu ketika An mengetahui bahwa Jinwoo masuk sendirian ke dalam Gate, An langsung terkejut dan semakin yakin bahwa Jinwoo merupakan buruan yang besar, bahkan super besar. Nah, ketika keluar dari Gate, Jinwoo memberitahu bahwa besok dirinya ingin libur karena ada urusan. Jinho pun bilang bahwa Gate yang sudah dipesan bisa ditunda selama 2 hari, alias besok bisa libur gitu. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan Choi yang mengalami mimpi buruk mengenai kejadian di Pulau Jeju sebelumnya. Lantas Choi menunjukkan sebuah surat dari asosiasi hunter yang dimana Choi telah diizinkan untuk kembali melakukan invasi di Pulau Jeju. Kembali pada Jinwoo yang tiba-tiba dihampiri oleh manajer An dan asistennya. Di sini manajer An memperkenalkan diri dan bermaksud ingin berbincang sebentar dengan Jinwoo. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, manajer An memberikan sebuah penawaran perekrutan anggota untuk guild harimau putih. Dan An berjanji akan membayar 2 kali lipat dari bayaran Jinho kepada Jinwoo. Ya, menurut An, Jinwoo pasti akan menerima tawaran tersebut. Sontaklah Jinwoo bertanya dengan santuynya, berapa harga gedung guild harimau putih? Dengan gugupnya, An menjawab sekitar 50 miliar. Sontaklah An langsung terkejut ketika mendengar bahwa Jinwoo dibayar sejumlah 30 miliar. Itu artinya An harus membayar Jinwoo 2 kali lipat seharga gedung guild harimau putih. Dan agar An percaya, Jinwoo menunjukkan kontraknya. Jelas paniklah itu si An. Langsung meminta waktu untuk mendiskusikan perihal ini pada atasan. Namun Jinwoo langsung pergi begitu saja. Tapi sebelum pergi, Jinwoo bertanya dari mana An bisa tahu tentang Jinwoo. Sontaklah Jinwoo menunjukkan tatapan yang tajam. Lalu menghilang menggunakan skill menyamar. Dan setelah itu Jinwoo memberikan sebuah goresan kecil.
Jelas hal tersebut membuat An tertekan dan langsung jujur bahwa dirinya menyelidiki Jinwoo secara diam-diam dan yang mengetahui Jinwoo hanyalah dirinya dan asistennya. Alhasil di sini Jinwoo memberikan ancaman kecil yang dimana jika Jinwoo diketahui publik maka orang pertama yang akan dicurigai yaitu An dan asistennya. Nah, setelah An berjanji, Jinwoo kembali muncul, lalu meminta maaf karena telah memonopoli gate peringkat C. Lantas An berkata, jika Jinwoo terus memonopoli gate, para hunternya sudah dipastikan takkan bisa berkembang alias tidak kebagian gate. Sontaklah Jinwoo memberikan penawaran, yang dimana dirinya akan menjual 3 gate peringkat C. Tapi ketika mendengar harganya sebesar 300 juta per gate, An langsung terkejut, karena harganya itu terlalu di luar nalar, yang dimana sebenarnya pendapatan batu sihir dan semacamnya itu di peringkat C cuman hanya 200 juta, rugi dong. Nah, di sini Jinwoo membuat kesepakatan dengan harga 200 juta per gate. Dengan kata lain, 3 gate dihargai 600 juta. Alhasil mau tak mau An sepakat dengan harga tersebut. Nah, setelah itu Jinwoo memberikan sebuah hadiah. Lantas karena disuruh, An langsung tutup mata dan membuka mulut. Sontaklah Jinwoo langsung memberikan sebuah potion, yang dimana luka goresan sekecil itu langsung sembuh dalam sekejap. Esok hari pagi pun tiba, Jinho menelpon Jinwoo mengabarkan bahwa uangnya sudah masuk 600 juta. Tapi di sini Jinwoo tidak memberitahu siapa orang yang membeli gate tersebut dengan harga tinggi. Nah, sementara itu, manajer An begitu terkejut ketika melihat gate peringkat C banyak bermunculan di kota dan harganya cuma di angka 70 juta saja. Itu artinya An telah tertipu oleh Jinwoo. Tak lama kemudian muncullah sebuah pesan. Ketika dicek ternyata dari Jinwoo. Jinwoo menegaskan bahwa hal itu merupakan sebuah teguran agar An berhenti untuk menyelidikinya. Ya, di sini An mulai sadar bahwa Jinwoo tidak bisa dianggap remeh dan meski saat ini An telah kalah dan rugi besar, An masih menganggapnya untung karena kali ini An berhasil mendapatkan nomor kontak Jinwoo. Nah, setelah jauh dari pemukiman, Jinwoo akan membuka sebuah instan dungeon dari quest pengganti job. Perlu diketahui, quest tersebut merupakan tugas yang muncul setelah Jinwoo berlevel 40. Dungeon instan ini berbeda dengan yang dulu, yang dimana dulu menggunakan sebuah kunci. Tapi kali ini berbeda, Jinwoo bisa mengaktifkannya secara langsung dan Jinwoo bisa memilih waktunya kapanpun ia mau alias bebas. Dan saat ini, Jinwoo yang sudah pede merasa kuat akan langsung menerima quest tersebut di sini. Dan Jinwoo di sini berharap mendapatkan skill yang cocok agar dirinya bisa menjadi lebih kuat lagi. Hai. デイリークエスト。やっとこのゲームが本格的に始動する。面白そうだ。 Di waktu yang sama, Jinho berkumpul dan makan bersama dengan sang ayah bahkan dengan sang kakak yang bernama Jinsung. Di sini sang ayah membahas soal Jinsung yang dimana semua tawarannya telah ditolak oleh para hunter peringkat S. Tapi di sini Jinsung masih santuy karena Jinsung yakin para hunter peringkat S dari negara lain, lebih tepatnya Eropa dan Timur Tengah akan setuju bergabung dengan guildnya, terutama Dongsu. Lantas Jinsung langsung menyindir Jinho. Ia tahu bahwa Jinho sedang melakukan sesuatu alias menghambur-hamburkan uang dengan membeli gate yang kurang efektif. Jinsung menegaskan pada Jinho bahwa Jinho bebas melakukan apa saja asal jangan mengganggu bisnisnya. Ya, di sini Jinho hanya bisa bergumam di dalam hati bahwa dirinya masih beruntung sang kakak masih belum mengetahui kekuatan Jinwoo yang sebenarnya. Jika tahu, sudah dipastikan sang kakak akan memaksanya untuk direkrut ke dalam guildnya. Di sisi lain, di waktu yang sama lagi, Choi mulai berangkat menuju Pulau Jeju bersama raidnya. Lalu di sisi lain lagi, Jinchul dan sang ketua asosiasi sedang membicarakan soal pekerjaan yang selalu menumpuk. Lalu ketika membicarakan soal Pulau Jeju, tiba-tiba Choi menelpon. Ternyata sebelum pergi, Choi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketu yang telah membantunya mendapatkan izin untuk melakukan operasi pengintaian di Pulau Jeju. Ya, Pak Ketu di sini menyadari bahwa Choi tidak bisa melupakan kejadian yang pernah dialami rekan-rekannya di Pulau Jeju tempo dulu. Dan warga Korea sangat ketakutan karena tidak mau mengusik Pulau Jeju, seumpama tidak mau membangunkan seekor singa yang tertidur. Dan di sini Pak Ketu hanya bisa mengucapkan hati-hati. Ya, Choi di sini sangat sadar betapa kuatnya monster di Pulau Jeju. Dan saat ini Choi hanya ingin melakukan survei alias mengukur lagi seberapa kuat monster di Pulau Jeju saat ini. Setelah menelpon, barulah Choi bersama raidnya mulai berangkat menggunakan sebuah helikopter.
Lantas seperti apakah situasi Jinwoo saat ini? Ya, sementara ini dungeon terlihat normal-normal saja. Namun di dalam dungeon ini ada aturan yang dimana Jinwoo tidak boleh menggunakan potion ataupun penyembuhan lainnya. Waduh. Lalu tak lama kemudian muncullah sosok monster berjirah. Karena namanya masih Oren, Jinwoo langsung menyerang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Namun apa yang terjadi, serangan Jinwoo tidak mampu menembus jirahnya. Teringat sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan kulit ular, Jinwoo kembali menyerang menggunakan otot pusat. Ya, ternyata hal tersebut sangatlah efektif. Lalu tak lama kemudian muncul lagi segerombolan monster jirah. Dan lagi-lagi dengan mudah Jinwoo mengalahkannya dengan sebuah otot. Tapi tiba-tiba... Ya, untungnya Jinwoo gercep langsung menusuk musuh yang menggunakan skill kamuflase. Dan sungguh tidak disangka muncul lagi monster baru berupa penyihir. Ya, menurut Jinwoo, dungeon kali ini lebih sulit dari sebelumnya, yang dimana monsternya itu nampak seperti sekelompok raid manusia. Ada pemanah, ada penyihir, ada kesatria jirah sebagai tank, dan juga ada assassin. Dan hal yang paling sulit, Jinwoo tidak bisa menggapai seorang mage yang jauh dari jangkauannya, karena Jinwoo harus mengirit mana untuk persiapan di dalam ruang bos. Dan karena terus menghindar, lama-lama stamina Jinwoo yang mulai terkuras. Meski begitu, Jinwoo harus tetap melawan, dan singkat cerita, Jinwoo telah mengalahkan semua monster tersebut. Loh bang, kok singkat cerita sih bang? Ya di animenya emang gitu, nggak ada baku hantam lagi, langsung kelar begitu saja bro. Oh gitu bang? Iya bro, bukan gue yang menyingkat. Ya udahlah, udah lanjut ya. Okay. Nah, setelah mengalahkan para monster, Jinwoo mendapatkan item baru berupa jirah. Sontaklah Jinwoo langsung memakainya. Beruntungnya, jirah tersebut tidak nampak di tubuh Jinwoo alias tidak mencolok, bahkan tidak mengganggu pergerakan Jinwoo. Di sini Jinwoo juga sangat beruntung mendapatkan item-item lainnya yang sangat berguna, terutama item penambah stamina. Setelah melakukan looting, barulah Jinwoo melanjutkan perjalanan hingga tiba di depan pintu bos dungeon. Dan ketika dibuka, wanginya sangat berbahaya sekali bro. Nah, setelah masuk ke dalam ruangan, Jinwoo merasakan aura yang sangat mengerikan. Lalu ketika muncul sang Igris, Jinwoo mulai merasakan perasaan yang sama ketika berada di kuil Carteno alias sangat menegangkan. Ya, menurut Jinwoo, musuh kali ini sangatlah berbeda alias terlihat sangat kuat. Dan tanpa basa-basi, Igris langsung menyerang. Oh, sungguh mengerikan. Jinwoo di sini sangat dibuat terkejut dengan sosok Igris yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat edan meski memakai sebuah jirah. Lantas Jinwoo mulai melancarkan serangan balasan, namun lagi-lagi pisaunya itu tidak mempan terhadap jirah dan tiba-tiba... Oh my god, kekuatan yang terlalu edan bro. Ya, di sini Jinwoo merasa kecepatannya itu sama dengan Igris. Lantas karena pisaunya tidak berguna di sini, Jinwoo akan melawan Igris dengan tangan kosong. Sebagai harga diri seorang kesatria, Igris pun membuang semua senjatanya alias sama-sama akan bertarung dengan tangan kosong. Namun apa yang terjadi, Jinwoo malah dihantam, dirujak, dibabak pokoknya mah dihajar depikeun kabebeakan. Ya, untungnya di sini Jinwoo sudah dilengkapi item jirah. Kalau tidak, Jinwoo sudah mati sejak awal. Lantas karena tidak bisa menandingi dalam kekuatan, Jinwoo mempercepat gerakannya untuk mengecoh. Namun Igris dengan mudah menghindar dan menahan serangan Jinwoo, bahkan melempar Jinwoo hingga ke udara. Sontak, Jinwoo bangkit kembali langsung memberikan serangan yang hampir imbang dengan Igris. Dan ketika Igris terkena tendangan, Jinwoo langsung dihantam, dirujak, dibabak nepikeun kabebeakan. Ya, kali ini Jinwoo benar-benar tepar tidak berdaya dan mungkin inilah akhir dari Jinwoo. Selintas kita diperlihatkan Jin Ah yang sudah mempersiapkan makanan untuk Jinwoo. Dan karena tidak mau mengecewakan kakaknya yang sedang berjuang mencari uang di luar sana, Jin Ah selalu giat belajar. Sementara itu sang ibu masih terbaring lemah di rumah sakit. Dan saat ini Jinwoo tepar tidak berdaya siap menjemput ajal. Akan tetapi ketika teringat bagaimana nasib keluarganya jika Jinwoo mati, Jinwoo bangkit kembali dengan sebuah tekad yang berkobar.
Ya, lagi-lagi Jinwoo selamat dari kematian bahkan mengalahkan Igris. Di sini Jinwoo bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan. Tapi menurut Jinwoo, pertarungan ini membuat dirinya sadar mengenai soal skill, kemampuan, dan pengalaman. Jika gegabah sedikit saja, Jinwoo sudah dipastikan akan mati. Nah, di sini Jinwoo mendapatkan hadiah yang sangat mencewaukan sekali, yaitu item berperingkat S. Lebih tepatnya helm Igris, yang dimana helm tersebut memberikan pengurangan damage fisik sebesar 15%, menambah vitalitas dan kekuatan sebesar 20 poin. Bahkan di sini Jinwoo juga mendapatkan batu rune berisi skill. Mantap. Tapi ada yang aneh di sini, bro. Kenapa Jinwoo mendapatkan batu teleportasi dan tidak bisa disimpan ke dalam inventory? Apakah dungeon ini masih belum selesai? Lalu tiba-tiba ya, muncullah sebuah notif berupa quest poin penguatan dan pertarungan berdurasi lama. Lalu muncullah segerombolan monster jirah dengan jumlah yang sangat banyak. Meski banyak, Jinwoo tetap maju karena mereka tidak sekuat Igris. Namun apa yang terjadi? Monster tersebut terus bermunculan tanpa henti dan semakin banyak. Sontaklah Jinwoo menggunakan skill kamuflase untuk bersembunyi. Karena saat ini HP-nya sudah sekarat, Jinwoo akan mengulur waktu hingga quest ini berakhir. Namun apa yang terjadi? Ada monster tipe magi memunculkan mata sehingga skill milik Jinwoo terlepas. Alhasil mau tak mau Jinwoo harus melawan. Ya, saat ini waktu telah bergulir selama 5 menit. Dirasa ini terlalu berbahaya, Jinwoo akan menggunakan batu teleportasi. Namun apa yang terjadi? Ya, lagi-lagi karena Hararese, batu itu terlempar entah kemana. Alhasil mau tak mau Jinwoo harus kembali melawan dan kembali mempertaruhkan nyawa. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak? Ya seru lah, masa enggak sih? Ini tuh anime yang selalu gue tunggu setiap minggunya bro. Pokoknya mah kita harus lanjut sampai tamat ya. Ya jadi wesi. Ya artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia ya pemirsa. Harau. Udah mau salat tetangga.